Cerita dimulai di bumi 828. 4 tahun sudah berlalu sejak kejadian Fantastic Four yang terkena pancaran cahaya kosmik, sehingga mereka berempat mempunyai kekuatan super kosmik. Malam itu, seorang pria bernama Red Richards yang sedang sibuk mencari sesuatu, hingga akhirnya istrinya yang bernama Susan Storm mengatakan jika saat ini ia sedang hamil. Hal itu membuat mereka berdua sangat senang. Karena setelah 2 tahun menunggu, akhirnya mereka berdua berhasil dan akan menjadi orang tua. Setelah itu, di sebuah acara talk show akan merayakan hari jadi Fantastic Four, di mana awalnya terdapat 4 orang yang dikirim keluar angkasa dalam misi penjajahan. Masing-masing dari mereka yaitu Red Richards, Susan Storm, Johnny Storm, dan juga Ben Grimm. Namun, sayangnya misi tersebut gagal karena sebuah tragedi yang membuat mereka berempat terkena pancaran cahaya kosmik dan memberi mereka kekuatan serta DNA mereka yang juga berubah. Masing-masing kekuatan mereka yaitu Red Richards atau Mr. Fantastic yang bisa melenturkan tubuhnya layaknya karet, Susan Storm yang bisa memanipulasi medan gaya, Johnny Storm yang bisa menjadi manusia api, dan juga Ben Grimm yang menjadi manusia batu dengan kekuatan yang sangat besar. They return with superpower. Selain melindungi kota, Red juga bertugas sebagai seorang guru dan Susan menjadi anggota di pemerintahan. Susan juga berhasil menangani konflik antara dunia permukaan dan dunia bawah tanah yang disebut Subterania, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Mole Man. Pada awalnya, Mole Man tidak mempercayai siapapun manusia di dunia permukaan, kecuali Susan karena sudah menangani konflik yang ada. Pada saat akan makan malam, Johnny dan Ben menyadari jika Susan ini sedang hamil, yang dimana mereka juga sangat senang. Terlebih lagi Johnny, karena kakaknya akan menjadi seorang ibu. Setelah itu, untuk menyambut anak pertamanya, Red langsung mengubah tatanan rumahnya agar aman untuk anaknya nanti. Setelah itu, Red mendapat sinyal aneh dari luar angkasa. Dan sinyal itu sudah beberapa kali muncul. Namun sampai saat ini, Red masih belum mengetahui artinya. Tak lama kemudian, Johnny datang dan Red segera menunjukkan hasil temuan barunya berupa alat teleportasi. Alat itu masih uji coba dan Red mencoba memindahkan satu telur. Alat itu ternyata berhasil, namun memakan daya listrik yang sangat amat besar. Dan setelah itu, Johnny diminta untuk menyelidiki tentang sinyal aneh yang baru saja Red dapatkan. Setelah dicek, sinyal itu berisi sebuah pesan dengan bahasa asing yang tak diketahui oleh Johnny. Saat ini perut Susan sudah sangat besar dan tak lama lagi akan melahirkan. Namun Red sangat khawatir dengan keadaan bayinya karena takutnya anak mereka menjadi makhluk aneh. Terlebih lagi, DNA mereka yang sudah berubah semenjak kecelakaan di luar angkasa. Meski begitu, Susan menenangkan Red jika bayi mereka akan baik-baik saja dan tidak perlu melakukan pengecekan lagi. Selain itu, Red juga meminta petugas polisi untuk menangkap beberapa pelaku kriminal agar keadaan kota bisa aman untuk anaknya. Tapi tiba-tiba langit berubah, disertai munculnya sebuah makhluk misterius. Fantastic Four tak tinggal diam dan mereka berempat segera datang untuk melihat entitas tersebut. Ternyata entitas itu adalah Silver Surfer. Di tengah kota, Silver memperingatkan kepada semua warga di bumi jika tak lama lagi makhluk kosmik pemakan planet bernama Galactus akan datang untuk memakan bumi dan semua penduduk bumi diminta untuk menikmati hari terakhir mereka sebelum kematian datang. Pada saat Silver akan pergi,
Johnny sempat mengejarnya sampai akhirnya Johnny terlempar. Dan Silver sempat mengatakan sesuatu yang tak dimengerti oleh Johnny. Kedatangan Silver langsung menghebohkan semua orang dan Fantastic Four segera mencari tahu asal-usulnya. Red menemukan sebuah anomali karena beberapa planet di tata surya menghilang secara misterius. Dan ia menganggap jika Galactuslah yang telah memakannya. Tak mau tinggal diam, Red bersama yang lainnya berniat menghampiri lokasi Galactus untuk negosiasi. Johnny sempat memberitahu kejadian saat ia mengejar Silver. Namun mereka bertiga tak percaya karena Johnny tak punya bukti yang kuat. Johnny masih terus mencari tahu maksud perkataan dari Silver dan mencoba memberitahu kepada Susan. Keesokan harinya, mereka berempat pun berangkat dengan harapan bumi bisa diselamatkan dari Galactus. Dan semua orang hanya bisa berharap kepada Fantastic Four. Setelah sampai di luar angkasa, mereka segera pergi ke planet jauh dari bumi, di mana mereka memakai pesawat super canggih yang kecepatannya setara dengan kecepatan cahaya. Singkat cerita, mereka berempat sampai di sebuah planet yang diyakini sebagai tempat Galactus berada. Tapi tiba-tiba, planet tersebut hancur oleh pesawat luar angkasa yang ukurannya sangat amat besar. Mereka berempat kemudian masuk ke bagian dalam planet tersebut yang sudah hancur lebur. Hingga akhirnya pesawat itu menarik masuk pesawat milik Fantastic Four. Tak lama kemudian, Silver Surfer datang dan mengatakan jika Galactus ingin bertemu dengan mereka berempat. Setelah masuk ke dalam pesawat, Mr. Fantastic meminta robotnya yang bernama Herbie untuk mengumpulkan sampel pesawat. Selama ini, Galactus selalu lapar dan harus memakan planet untuk menghilangkan rasa laparnya. Dan Silver bertugas untuk memilihkan planet mana yang akan dimakan oleh Galactus. Selain itu, Johnny Storm akhirnya tahu arti dari perkataan Silver sebelumnya, yaitu mati bersama milikmu. Setelah itu, mereka akhirnya bertemu dengan Galactus. Dengan mata menyala dan ukurannya yang sangat amat besar, Galactus mengatakan jika miliaran tahun yang lalu, ia juga pernah seukuran manusia hingga akhirnya sebesar sekarang dan mempunyai rasa lapar abadi. Ia akan selalu lapar meskipun sudah memakan planet. Galactus sadar jika kedatangan mereka berempat adalah untuk bernegosiasi. Galactus akan mengampuni bumi jika mereka memberikan bayi yang ada di perut Susan Storm. Bayi itu diyakini akan mempunyai kekuatan kosmik yang mampu menghapus rasa lapar abadi Galactus. Tentu saja mereka semua menolak dan tiba-tiba Susan merasa akan melahirkan, membuat mereka semua harus segera pulang. Sementara Johnny dan Ben Grimm berusaha untuk menghalangi Galactus. Di situ Silver segera mengejar mereka semua. Setelah sampai di pesawat, mereka segera pergi dari sana. Silver sempat hampir berhasil menangkap Susan, tapi pesawat akhirnya berhasil kabur ke dalam ruang waktu. Ternyata meskipun masuk ke dalam ruang waktu, mereka masih belum aman dari kejaran Silver. Mereka semua pun terpojok. Pada akhirnya, Red menggunakan idenya yang sangat nekat, yaitu memancing Silver ke dalam lubang hitam yang membahayakan mereka semua. Setelah sampai di lubang hitam, mereka memancing Silver agar mendekati lubang hitam. Dan setelah posisinya pas, Susan menggunakan kekuatannya agar pesawat mereka menjadi tak terlihat. Akhirnya, rencana itu pun berhasil karena Silver berhasil tersedot ke dalam lubang hitam. Namun mereka kehilangan pesawat utama yang tak bisa pulang. Satu-satunya cara untuk kembali ke bumi adalah dengan memanfaatkan lubang hitam itu sendiri. Saat itu juga, Susan sudah tidak bisa menahannya dan akhirnya melahirkan di luar angkasa. Pada akhirnya, Fantastic Four berhasil kembali ke tata surya bumi.
Susan berhasil melahirkan secara normal. Bayinya sehat walafiat dan diberi nama Franklin. Semua orang yang sangat gembira karena mereka menganggap jika Fantastic Four sudah berhasil mengalahkan Galactus serta Susan yang telah melahirkan. Namun sayangnya, berita gembira itu berubah menjadi berita buruk karena Red mengatakan di hadapan semua orang bahwa Galactus masih belum dikalahkan. Ia juga memberitahu tawaran Galactus sebelumnya kepada semua orang, sehingga menimbulkan kontroversi. Saat ini, Red dibuat sangat kebingungan karena ia sama sekali belum memiliki rencana untuk mengalahkan Galactus. Terlebih lagi, setelah meneliti sampel pesawat Galactus, Red sangat yakin bahwa Galactus adalah makhluk dewa yang sudah hidup sebelum adanya bumi, bahkan mungkin sebelum alam semesta itu sendiri. Sehingga mereka tak akan bisa mengalahkannya. Red masih dibuat bingung karena setelah dicek berkali-kali tak ditemukan keanehan dalam tubuh Franklin. Keesokan harinya, semua orang digemparkan oleh berita bahwa pesawat Galactus sudah melewati Jupiter dan tak akan lama lagi akan sampai ke bumi. Semua orang pun dibuat marah kepada Fantastic Four karena dianggap sangat egois. Mereka menganggap seharusnya Fantastic Four mau mengorbankan anak Red dan juga Susan demi keselamatan seluruh planet bumi. Sempat terjadi pertengkaran antara Red dan juga Susan karena Susan menganggap Red mulai kepikiran untuk memberikan Franklin kepada Galactus. To figure out how to hurt them. It is my job to think terrible things so that terrible things don't. Di tengah kerusuhan, Susan pun datang sambil membawa anaknya. Susan menyemangati semua orang bahwa Fantastic Four sudah menganggap semua orang sebagai keluarganya, tak hanya anaknya saja. Oleh karena itu, Susan meminta kepada seluruh warga dunia untuk saling membantu demi melawan Galactus dan menyelamatkan bumi. Di situ pidatonya berhasil membangkitkan kesadaran kolektif dan menghentikan tuduhan terhadap Fantastic Four. Dari pidato itu, Mr. Fantastic mendapatkan sebuah ide. Ia berencana memindahkan bumi ke tata surya yang jauh dari jangkauan Galactus. Namun seluruhnya bergantung pada teknologi teleportasi yang belum sempurna. Red lalu menyadari bahwa dia membutuhkan alat teleportasi berukuran sangat besar dan harus ditempatkan di beberapa titik strategis di seluruh dunia untuk mencakup keseluruhan planet. Ia kemudian meminta agar semua negara bersatu membantunya membangun sistem teleportasi global. Semua negara pun setuju dan bekerja sama membangun alat teleportasi tersebut. Tantangan terbesar muncul. Alat teleportasi membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Untuk itu, Red meminta semua orang di dunia agar berlaku hemat listrik, termasuk menjalankan waktunya jam malam demi mengurangi konsumsi. Singkat cerita, alat teleportasi berhasil dirakit. Di saat yang sama, Johnny berhasil memecahkan misteri dari bahasa sinyal Silver Surfer. Kini mereka siap menyalakan sistem teleportasi. Namun sebuah kejutan terjadi. Alat teleportasi hancur disabotase oleh Silver Surfer yang mulai menghancurkan semua unit alat di seluruh dunia. Pada saat menghancurkan unit terakhir di New York, Johnny berhasil menghentikannya. Johnny mengungkap asal-usul Silver. Ia sejatinya telah memilih menjadi hamba Galactus demi melindungi planet asalnya. Johnny kemudian memutar rekaman sinyal yang pernah ia terima, berisi suara seluruh makhluk dari planet yang telah dimakan oleh Galactus. Setelah mendengarnya, Silver Surfer merasa bersalah, tetapi tetap bertekad membawa Galactus ke bumi. Kini tak ada jalan lain selain menghadapi Galactus langsung. Red tiba-tiba mendapatkan ide nekat menggunakan alat teleportasi tersisa untuk memindahkan Galactus jauh dari bumi. Agar berhasil, mereka harus memancingnya. Susan dengan tegas menyarankan menggunakan anak mereka, Franklin, sebagai umpan, di mana Franklin akan ditempatkan di tengah alat teleportasi. Begitu Galactus mendekat, alat dinyalakan. Setelah 30 detik aktif, Galactus akan tertahan dan dipindahkan. Untuk meminimalisir korban jiwa di permukaan, Susan juga meminta agar Subterranea, dunia bawah tanah yang dipimpin oleh Mole Man,
menerima pengungsi setelah operasi teleportasi. Di sini rencana pun berjalan. Ketika Galactus datang ke bumi dan bergerak menuju Franklin, Johnny, Ben, Red, dan Susan mengalihkan perhatian dan memindahkan Franklin ke posisi teleportasi. Namun Galactus menyadari rencana tersebut dan terus mendekat. Semua serangan fisik dari Fantastic Four gagal melukai Galactus. Justru mereka dibuat kewalahan. Yang akhirnya Galactus berhasil mengambil Franklin. Melihat anaknya diambil, Susan melepaskan kekuatan sepenuhnya. Meskipun itu bisa menghancurkan dirinya. Sementara itu, Red berhasil merebut kembali Franklin dari genggaman Galactus. Susan lalu mendorong Galactus agar masuk ke area teleportasi. Namun kekuatannya melemah dan Galactus mulai keluar dari area. Johnny bersiap mengorbankan diri, namun Silver Surfer datang secara tiba-tiba. Ia mendorong Galactus dan Johnny ke dalam zona teleportasi. Galactus dan Silver pun berteleportasi ke tempat yang sangat jauh. Di situ Susan tidak sadarkan diri setelah peristiwa itu. Red tidak dapat menerima jika istrinya tewas. Namun ketika Franklin diletakkan di pangkuannya, Susan tiba-tiba sadar kembali. Di sini Red yakin kini Franklin memiliki kekuatan kosmik luar biasa. Kemenangan itu disambut sukacita oleh warga dunia. Fantastic Four kini diakui sebagai penyelamat bumi. Beberapa hari kemudian, anggota keluarga bertambah. Mereka kini menjadi Fantastic Five. Saat akan tampil di sebuah talk show, alarm darurat berbunyi, memanggil mereka berlima agar segera ke lokasi kejadian. 4 tahun kemudian, di credit scene, terlihat Franklin bertemu dengan Dr. Doom. Ini menandakan bahwa Fantastic Four akan kembali menghadapi ancaman di Avengers Doomsday. Dan di sini, film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Fantastic Four First Step. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.